Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mereview materi perkuliahan kita untuk mata kuliah kaidah fikih. Kita harus tahu terlebih dahulu apa itu kaidah fikih. Kaidah fikih merupakan hukum atau pondasi awal, pondasi yang sifatnya umum untuk mengetahui permasalahan-permasalahan fikih. Nah, terus sumbernya dari mana? Sumbernya di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber hukum yang diambil secara langsung atau kaidah yang diambil secara langsung dari teks baik Al-Quran maupun As-Sunnah atau hadis Rasul. Nah, yang kedua adalah sumbernya yang berasal dari sesuatu yang tidak diambil secara langsung dalam Al-Quran maupun hadis, namun substansinya adalah yang terkandung dalam Al-Quran maupun hadis, yaitu sesuatu yang mengandung maqasidus syariah atau tujuan-tujuan syariah. Nah, biasanya para mujtahid itu menggunakannya dengan cara qiyas atau mengambil sesuatu yang berdasarkan illatul hukmi, alasan hukumnya, dengan melihat alasan hukumnya yang disesuaikan dengan Al-Quran dan hadis yang mengandung maqasidus syariah tadi. Nah, lalu kita harus tahu juga perbedaan kaidah fikih dan kaidah usul fikih. Perbedaannya ada banyak. Yang pertama yaitu objeknya terlebih dahulu. Kalau untuk kaidah fikih, objeknya adalah, perlu kita ingat, perbuatan mukallaf. Lalu yang kedua, untuk kaidah usul fikihnya, objeknya adalah dalil atau sumber hukum. Nah, perbedaan yang kedua adalah kapan munculnya. Untuk kaidah fikih munculnya adalah setelah furu', sedangkan kaidah usul fikih sebelum furu'. Yang melakukan jelas untuk kaidah fikih yaitu ahli fikih, dan untuk kaidah usul fikih adalah ahli usul fikih. Lalu kaitannya dengan hukum, untuk kaidah fikih kaitannya dengan hukum adalah sebagai penerapan hukum, sedangkan kaidah usul fikih adalah untuk istinbatul hukmi atau penggalian hukum. Hukum di sini adalah bicara terkait masalah fikih. Nah, untuk selanjutnya kaidah fikih yang biasa kita kenal itu ada 5 yang kita sebut sebagai kaidah asasiyah, yaitu yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Untuk penjelasannya mungkin bisa kalian lihat sendiri, al-umuru bimaqasidiha. Yang kedua adalah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Jadi keyakinan itu adalah tidak menghilangkan keraguan. Yang ketiga adalah al-masyaqqatu tajlibus taisir, masyaqqah atau kesulitan. Kita harus flashback ke belakang lagi, yaitu al-masyaqqah tingkatannya atau kesulitan itu tingkatannya ada 3. Al-masyaqqatul 'azimah atau al-masyaqqah yang kesulitan yang sifatnya itu berat karena khawatir kepada maqasidus syariah. Kita ingat maqasidus syariah ada 5, yaitu hifdzuddin, menjaga agama, hifdzun nafas, menjaga diri, hifdzul akal atau menjaga akal, hifdzun nasl, menjaga keturunan, dan yang terakhir adalah hifdzul mal atau menjaga harta. Jadi kesulitannya tadi khawatir karena kelima hal tadi. Nah, yang kedua adalah al-masyaqqatul mutawassithah. Al-masyaqqatul mutawassithah di sini adalah kesulitan yang sifatnya sedang-sedang saja, tidak berat dan tidak juga ringan. Nah, di dalam sini untuk kesulitan-kesulitan seperti ini itu terkandung rukhsah atau keringanan di dalamnya. Contohnya misalkan orang yang bepergian, dia mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa atau mendapatkan rukhsah untuk melakukan sholat jamak qashar dan lain sebagainya contohnya. Nah, yang terakhir adalah al-masyaqqatul khafifah, kesulitan yang sifatnya itu ringan. Contohnya karena orang itu tidak makan, maka dia akan merasakan lapar gitu. Orang yang ketika masih dalam keadaan puasa, dia akan merasakan haus atau dahaga dan juga lapar tadi. Nah, untuk berikutnya adalah ad-dararu yuzalu. Jadi sama hanya menjelaskan tadi, ini berkaitan juga dengan kemudorotan. Dan yang terakhir adalah al-'adatu muhakkamah. Jadi yang pertama al-umur bimaqasidiha, al-yaqinu la yuzalu bisyak, terus ad-dararu yuzalu, terus al-masyaqqatu tajlibut taisir, dan al-'adatu muhakkamah. Itu adalah kaidah asasiyah.
Nah, ada juga kaidah yang berkaitan dengan perubahan, yaitu taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah. Jadi perubahan suatu hukum itu selalu berkaitan atau bergantung kepada atau melihat kepada perubahan zaman dan tempatnya, waktu atau ruangnya. Yang terakhir adalah penjelasan terkait masalah fungsinya. Apa sih manfaat dari mempelajari kaidah fikih ini, atau manfaat atau fungsi? Nah, yang pertama adalah untuk mengetahui berbagai permasalahan fikih, dan yang kedua adalah untuk membantu seseorang, dalam hal ini adalah mujtahid ya, atau tokoh para ulama, membantu seseorang dalam memberikan pendapat yang kaitannya dengan hukum kontemporer atau hukum mu'asyirah yang sifatnya itu saat kini, masa kini, dan belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi belum ada ketentuan hukum dari yang tertera secara jelas dalam nas, hadis maupun pendapat para ulama lainnya. Jadi perbuatan hukum yang baru kita cari hukumnya apa sih gitu. Misalkan contohnya seperti hal zaman dahulu belum ada yang namanya e-money, tapi bagaimana sekarang untuk masalah transaksi kita menggunakannya dengan bisa mengangkat kartu kredit dan lain sebagainya. Bagaimana sih dilihat dari konsep hukumnya, itu yang sifatnya mu'asyirah. Nah, untuk kaidah fikih ada juga yang berkaitan dengan bidang-bidang tertentu. Di antaranya ada yang berkaitan dengan ahwalus syasiah atau hukum keluarga. Terus ada juga yang berkaitan dengan al-iqtisadiyah atau perekonomian dan lain sebagainya, dan semuanya tersebut memiliki kaidah-kaidah cabang yang bisa kalian lihat sendiri dalam penjelasan-penjelasan sebelumnya. Dari saya sekian, terima kasih, sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.